Dendam Satrio kepada kepala desa karena ayahnya dituduh mencuri sampai dibakar hidup-hidup. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Sidodadi terletak di pinggir jalan kabupaten, dikelilingi sawah luas yang menghijau hampir sepanjang tahun. Udara di pagi hari masih segar, ayam berkokok di mana-mana, dan suara cangkul mulai terdengar sejak matahari belum tinggi. Di desa ini tinggal Satrio, anak tunggal dari pasangan Wargo dan Ratmi. Wargo dikenal sebagai buruh tani yang rajin. Ia tidak punya sawah sendiri, jadi setiap musim tanam atau panen, ia bekerja membantu orang lain. Penghasilannya pas-pasan, kadang malah kurang, tapi ia tidak pernah mengeluh. Orang-orang yang mengenal Wargo tahu kalau dia orang jujur. Kalau diberi upah 50.000, ia diterima segitu, tanpa minta lebih. Rumah Satrio sederhana, terbuat dari papan kayu dengan atap genteng yang sudah mulai berlumut. Halamannya tidak luas, tapi cukup untuk menaruh kandang ayam dan menjemur padi. Letaknya dekat sawah, jadi setiap sore Satrio terbiasa melihat ayahnya pulang dengan baju penuh lumpur. Satrio sendiri waktu itu masih duduk di bangku SMA. Ia termasuk anak yang pintar di sekolah, tapi tidak banyak bicara. Teman dekatnya cuma satu, namanya Darto. Mereka sering belajar bareng atau membantu orang tua di sawah. Meskipun kehidupan mereka pas-pasan, Satrio punya cita-cita tinggi, ingin kuliah di kota dan jadi orang sukses. Namun, di balik kesuburan desa Sidodadi, banyak masalah yang jarang dibicarakan secara terang-terangan. Kepala desa Suraji memimpin sudah 3 periode. Di mata sebagian orang, Suraji adalah pemimpin yang tegas. Tapi bagi yang tahu, dia sebenarnya licik dan punya banyak cara untuk mempertahankan kekuasaan. Banyak keputusan desa yang hanya menguntungkan keluarganya. Selain itu, Suraji punya jaringan preman yang siap menjalankan perintahnya. Kalau ada warga yang melawan, bisa-bisa hilang atau terpaksa pindah dari desa. Istri Suraji, Bu Lastri, terkenal suka pamer. Setiap ada acara di balai desa, dia pasti memakai perhiasan emas yang tebalnya mencolok. Banyak ibu-ibu yang iri, tapi juga takut berkomentar. Anak mereka, Arman, sebaya dengan Satrio. Dari kecil, hubungan Satrio dan Arman tidak pernah akur. Arman sering meremehkan Satrio karena merasa dirinya anak pejabat. Satrio juga tidak suka dengan sifat Arman yang sombong dan suka berbuat seenaknya. Suatu kali, waktu mereka masih SD, Arman pernah sengaja merusak sepeda Satrio. Saat itu Satrio melapor ke gurunya, tapi Arman malah balik menuduh Satrio memukulnya. Akhirnya, justru Satrio yang dimarahi. Sejak kejadian itu, Satrio memilih menjaga jarak. Hari-hari di Sidodadi berjalan biasa. Pagi hari, Wargo berangkat ke sawah atau ladang, kadang juga ke rumah tetangga untuk membantu memperbaiki pagar atau atap. Ratmi mengurus rumah, sesekali membantu tetangga membuat jajanan pasar. Satrio berangkat sekolah, pulang siang, lalu membantu ibunya. Sore itu, Wargo baru pulang dari sawah dengan wajah letih. Sambil duduk di kursi bambu depan rumah, ia berkata kepada Satrio, "Kalau kamu mau sukses, sekolah yang benar. Bapak nggak bisa kasih sawah atau harta, tapi Bapak bisa kasih doa sama semangat." Satrio mengangguk sambil menuangkan air minum untuk ayahnya. Dia tahu ayahnya bekerja keras demi masa depannya. Di desa, kabar selalu cepat menyebar. Malam itu, ketika Satrio sedang belajar di kamarnya, terdengar suara ibu-ibu ribut di luar. Beberapa orang berlarian menuju rumah tetangga yang dekat dengan rumah kepala desa. Suara-suara itu semakin riuh. "Katanya ada pencurian di rumah Bu Lastri," teriak salah satu warga yang lewat. Satrio keluar ke teras melihat beberapa laki-laki membawa obor dan pentungan. Wargo yang sedang mencuci kaki langsung berdiri. "Siapa yang nyolong?" tanya Wargo pada tetangga yang melintas. "Belum tahu, tapi katanya perhiasan Bu Lastri hilang semua. Sekarang orang-orang lagi nyari pelakunya." Desa Sidodadi memang jarang ada kasus pencurian. Kalaupun ada, biasanya hanya ayam atau alat pertanian. Tapi kali ini, kabarnya yang hilang adalah kalung emas, gelang, dan anting-anting mahal, milik istri kepala desa. Warga mulai berkumpul di halaman balai desa. Suraji berdiri di depan warga dengan muka merah, seperti menahan marah. Di sebelahnya, Bu Lastri menangis sambil memegang lehernya yang kosong tanpa kalung. Arman berdiri di belakang, menatap ke arah kerumunan. Satrio dan Wargo ikut berdiri di antara warga lain. Suraji bicara dengan suara keras,
Ini sudah keterlaluan. Barang istri saya diambil pencuri. Ini bukan maling sembarangan karena bisa masuk ke rumah saya yang dijaga. Beberapa warga saling berbisik. Ada yang bilang pencurinya orang dalam desa, ada yang menuduh orang luar. Situasi malam itu tegang, tapi belum ada yang tahu siapa pelakunya. Warga mengajak Satrio pulang karena tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Kita nggak usah ikut ribut-ribut, Ri. Urusan ini biar yang berwenang yang nangani, katanya sambil berjalan. Namun Satrio merasa ada yang aneh. Tatapan Arman tadi seolah menyiratkan sesuatu. Entah kenapa, firasatnya mengatakan kasus ini akan membawa masalah besar. Beberapa hari berikutnya, suasana desa belum juga tenang. Warga masih membicarakan pencurian itu di warung kopi, di sawah, bahkan di acara hajatan. Setiap orang punya versi cerita sendiri. Satrio berusaha mengabaikan gosip itu, tapi ia mulai melihat tanda-tanda bahwa keluarganya sedang menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore saat pulang sekolah, Satrio mendapati dua anak kecil berlari sambil berbisik. "Itu anaknya maling!" Lalu tertawa. Satrio berhenti sejenak, menatap mereka, tapi memilih diam. Malamnya, Wargo terlihat gelisah di ruang tamu. Dia duduk tanpa bicara, hanya menatap lantai. Ratmi mencoba menghibur. "Pak, orang ngomong macam-macam, kita nggak usah peduli. Kita kan nggak salah." Wargo menghela napas panjang. "Iya, Mak, cuma aneh saja. Kenapa tiba-tiba ada yang lihat Bapak dekat rumah kepala desa malam kejadian itu? Padahal Bapak nggak lewat sana." Satrio mendengarnya dari kamar. Perasaannya semakin tidak enak. Dia tahu ayahnya jujur, tapi kalau warga sudah terhasut, membuktikan kebenaran bukan perkara mudah. Malam itu hujan turun pelan. Satrio berbaring, menatap langit-langit rumahnya yang bocor di beberapa titik. Di luar suara katak bersahutan. Dalam hati, dia berharap kasus pencurian itu cepat selesai dan nama keluarganya tidak ikut terseret. Dia tidak pernah menyangka peristiwa inilah yang akan menjadi awal dari semua penderitaan keluarganya. Suasana desa Sidodadi malam itu tidak seperti biasanya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan kelapa bergesekan keras. Dari kejauhan, suara teriakan orang terdengar semakin dekat. Lampu-lampu rumah warga banyak yang sudah padam, tapi jalan desa justru ramai oleh orang yang membawa obor. Sekitar pukul 9 malam, Satrio yang sedang menulis tugas sekolah mendengar pintu rumahnya diketuk keras. Wargo yang baru saja selesai makan keluar dan membuka pintu. 3 orang laki-laki berdiri di depan, wajah mereka serius. Salah satunya, Karno, langsung bicara tanpa basa-basi. "Pak Wargo, ikut ke balai desa sekarang. Ada yang mau dibicarakan." Wargo mengernyit. "Masalah apa, Kar?" Karno tidak menjawab langsung, hanya memberi isyarat dengan tangannya. "Pokoknya ikut saja, penting." Tanpa diberi kesempatan bertanya lebih jauh, 2 orang lainnya berdiri di kiri kanan Wargo, seakan tidak mau memberi pilihan. Ratmi keluar dari dapur, melihat suaminya diajak malam-malam. "Loh, ini mau kemana? Kok malam-malam?" tanyanya khawatir. "Sudah, Mak, aku ikut dulu, nggak apa-apa," jawab Wargo, berusaha menenangkan istrinya. Satrio merasa aneh. Ia mengambil jaket dan ikut keluar. Mereka berjalan ke balai desa. Semakin dekat, terdengar suara warga yang berteriak-teriak. Di halaman balai desa, banyak orang sudah berkumpul. Kepala desa, Suraji, berdiri di tengah bersama beberapa orang yang dikenal suka menjadi tangan kanannya. Di meja panjang, ada beberapa barang tergeletak, kalung emas, gelang, dan anting. Begitu Wargo sampai, Suraji langsung menunjuknya. "Nah, ini orangnya. Tadi malam ada yang lihat dia keluar dari rumah saya, dan hari ini barang-barang ini ditemukan di rumahnya." Warga langsung ribut. Ada yang bersuara keras, "Kurang ajar, berani maling di rumah kepala desa." Yang lain menimpali, "Orang ini memang licik, pura-pura baik padahal maling." Wargo terkejut. "Apa maksudnya ini, Pak Kades? Saya tidak pernah masuk ke rumah sampean, apalagi nyolong." "Jangan pura-pura, ada saksi yang lihat kamu malam-malam keluar dari rumah saya," sahut Suraji. Satrio melangkah maju. "Pak Kades, ini nggak benar, bapak saya nggak pernah." Belum sempat menyelesaikan kalimat, salah satu preman desa mendorong dada Satrio keras-keras. "Anak kecil jangan ikut campur." Ratmi yang mendengar keributan dari rumah akhirnya datang tergesa-gesa. Wajahnya panik.
"Pak, Tri, ini kenapa?" "Bu, mereka nuduh aku nyolong di rumahnya Pak Kades," jawab Wargo dengan suara berat. 3 orang yang mengaku saksi maju ke depan. Salah satunya berkata, "Saya lihat sendiri Wargo keluar dari halaman rumah Pak Kades malam itu. Dia bawa karung." Saksi kedua menimpali, "Saya juga lihat, jalannya buru-buru." Wargo menatap mereka satu persatu. "Kalian bohong, malam itu aku di rumah, tidur." Namun warga mulai gaduh. Sebagian berteriak-teriak menuntut Wargo dihukum. Seorang perangkat desa membawa karung kecil dari dalam. Karung itu dibuka dan di dalamnya terlihat perhiasan yang sama seperti di meja. "Ini ditemukan di bawah dipan rumah Wargo," kata perangkat itu. Wargo melotot, "Itu bukan punya saya. Barang itu nggak pernah ada di rumah." Tapi suasana sudah panas. Suraji memanfaatkan keadaan. "Warga desa Sidodadi, ini bukti yang jelas. Kita tidak boleh membiarkan maling berkeliaran. Apa yang harus kita lakukan?" teriaknya. "Usir!" teriak satu warga. "Bakar saja!" sahut yang lain. Suasana semakin tak terkendali. Satrio maju, mencoba melindungi ayahnya. "Bapak saya nggak salah. Kalian nggak punya bukti yang benar." Seorang preman menghampiri, memukul bahu Satrio keras-keras hingga ia tersungkur. Warga lain menahan Wargo, memelintir tangannya ke belakang. Ratmi berusaha menghalangi, tapi terdorong hingga hampir jatuh. "Pak, jangan bawa suami saya. Dia nggak salah," ratapnya. Namun teriakan Ratmi kalah dengan suara massa yang semakin menggila. Suraji berdiri tegak. "Kalau kita biarkan, besok-besok bisa ada lagi maling yang berani. Kita kasih pelajaran," katanya sambil melirik anak buahnya. Wargo berusaha bicara kepada warga. "Kalian semua kenal saya. Seumur hidup saya nggak pernah ambil barang orang. Demi Allah, saya nggak." Tapi seorang laki-laki tua memotong omongan orang nggak ada gunanya. Kalau buktinya jelas, kami semua sudah muak dengan maling. 2 orang memegang lengan Wargo, menyeritnya ke arah halaman. Satrio berusaha bangkit, tapi kakinya ditendang oleh salah satu preman. Darto, sahabat Satrio yang kebetulan ada di kerumunan, mencoba mendekat. "Sudah Tri, nanti kamu malah celaka," bisiknya sambil menahan bahu Satrio. Warga mulai berbaris, membawa obor dan pentungan. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya, takut tapi tidak berani bicara. Anak-anak kecil dipinggirkan oleh orang tuanya. Satrio hanya bisa melihat ayahnya digiring paksa ke arah tengah halaman. Wajah Wargo terlihat marah bercampur putus asa. "Tri, jaga ibumu!" teriaknya. Tapi Satrio tidak tahan. Ia kembali maju, mencoba meraih tangan ayahnya. Salah satu preman langsung menonjok perut Satrio. Satrio terhuyung dan jatuh berlutut. Napasnya terengah-engah. Suraji melangkah mendekat, menatap Satrio dengan senyum tipis. "Anak muda, jangan ikut campur urusan orang tua. Nanti kamu malah ikut-ikutan." Satrio menatap balik dengan mata merah. Tapi ia tahu kalau melawan sekarang hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia berdiri perlahan sambil memegang perutnya. Melihat warga yang terus menyeret ayahnya menuju balai desa untuk dihakimi malam itu juga. Ratmi menangis sambil memegangi lengan Satrio. "Nak, tolong ayahmu!" Suaranya bergetar. Satrio hanya bisa menggenggam tangan ibunya, merasa marah dan tidak berdaya. Malam itu, ia sadar ada kekuatan di desa ini yang tidak bisa dilawan dengan logika atau kebenaran. Warga desa Sidodadi berkumpul rapat di halaman balai desa. Lampu-lampu Petromax dipasang di beberapa sudut, membuat suasana terang tapi menegangkan. Di tengah kerumunan, Wargo berdiri dengan tangan diikat tali plastik. Wajahnya penuh debu dan keringat. Beberapa perangkat desa duduk di kursi panjang, seolah-olah sedang melakukan sidang resmi. Suraji duduk di kursi paling depan, mengenakan jaket hitam dan peci. Di sebelahnya, 3 orang saksi palsu yang tadi malam menunjuk Wargo sebagai pelaku pencurian ikut duduk dengan wajah pura-pura serius. Suraji membuka sidang itu dengan suara lantang. "Saudara-saudara, kita semua tahu desa ini damai. Tapi malam itu kedamaian kita dirusak oleh maling. Barang bukti sudah jelas, saksi pun ada. Apalagi yang perlu dibicarakan?" Warga bersuara ramai.
Ada yang setuju langsung menghukum, ada juga yang ragu, tapi memilih diam karena takut. Tidak ada satupun yang berani membela Wargo secara terang-terangan. Wargo berdiri tegak, berusaha menjaga wibawanya. Saya tidak pernah ambil barang siapapun. Kalian semua tahu saya kerja dari pagi sampai sore. Tuduhan ini bohong. Namun ucapannya langsung dibalas ejekan. Kalau bukan kamu siapa lagi? Barangnya ada di rumahmu, teriak seorang pemuda dari kerumunan. Satrio berdiri di sisi kerumunan, mencoba mendekat, tapi selalu dihalangi dua preman desa yang menjaga jarak. Ia melihat ibunya duduk di tanah, memeluk lutut, wajahnya pucat. Suraji berdiri, berjalan pelan ke arah Wargo. Wargo, aku sudah memimpin desa ini lama. Aku tahu mana orang jujur dan mana yang pura-pura baik. Kamu sudah merusak percaya warga. Dan karena itu, sesuai aturan adat, kamu harus dihukum di depan umum. Beberapa warga langsung bersorak setuju. Preman-preman Suraji mengambil ban bekas dari belakang balai desa dan menumpuknya di tengah halaman. Bau bensin mulai tercium saat salah satu dari mereka menyiram tumpukan ban itu. Ratmi tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah suaminya. "Jangan! Suami saya nggak bersalah! Kalian gila kalau sampai melakukan ini!" teriaknya histeris. Namun dua perempuan menahannya. Menarik Ratmi menjauh, Satrio yang melihat itu langsung mencoba melompati pagar bambu untuk mendekati ayahnya. Tapi seorang preman mendorongnya hingga jatuh. Lututnya tergores batu, tapi ia tidak peduli. "Pak Kades, jangan lakukan ini! Bapak saya nggak salah!" teriaknya. Suraji melirik ke arah Satrio dengan tatapan dingin. "Anak muda, kalau kamu nggak mau ikut kena, diam saja." Wargo digiring ke tumpukan ban. Tangannya masih terikat. Ia berusaha melangkah mundur, tapi dua orang mendorongnya kuat-kuat. "Kalian semua akan menyesal," kata Wargo lirih, tapi cukup keras untuk didengar orang di dekatnya. Suraji mengangkat tangan, memberi tanda, "Laksanakan." Salah satu preman menyalakan obor dan mendekat ke tumpukan ban. Ratmi menjerit, mencoba berlari lagi, tapi kali ini tubuhnya lemas dan ia pingsan di pelukan seorang ibu-ibu. Satrio meraung, berusaha menembus kerumunan, tapi pukulan dari belakang membuatnya terjatuh lagi. Kepalanya berdenyut, namun matanya tidak bisa lepas dari ayahnya yang kini terjebak di tengah ban yang mulai terbakar. Asap hitam tebal mengepul ke langit. Wargo berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai diselimuti api. Warga yang menonton ada yang bersorak, ada juga yang menutup mata. Satrio berteriak memanggil ayahnya. "Bapak!" Suaranya pecah, penuh rasa putus asa. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya lemah. Api membesar dengan cepat, suara kayu dan ban terbakar bercampur dengan teriakan Wargo yang semakin melemah. Tidak ada satupun yang berani memadamkan api. Suraji berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, seolah kejadian itu hanyalah bagian dari tugasnya menjaga desa. Di pinggir kerumunan, Arman berdiri dengan tangan di saku celana, memperhatikan api dengan senyum tipis. Tatapannya singgah sebentar pada Satrio yang sedang berlutut, lalu kembali ke pemandangan di tengah halaman. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Beberapa menit kemudian, suara Wargo hilang. Yang tersisa hanya api yang masih menyala dan bau menyengat yang menyebar ke seluruh halaman. Satrio terdiam, matanya kosong. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Hujan mulai turun, awalnya gerimis, lalu semakin deras. Api perlahan mengecil, tapi tumpukan ban masih mengeluarkan asap. Warga yang masih bertahan membantu membawa Ratmi pulang, sementara Satrio berjalan pelan di belakang mereka. Tidak ada satupun kata yang ia ucapkan. Yang ada hanya satu tekad. Suatu hari, semua orang yang bertanggung jawab atas malam ini akan membayar. Sejak kepergian Wargo, rumah kecil itu tidak pernah lagi terasa hangat. Ratmi, yang sebelumnya dikenal sebagai perempuan tangguh dan suka membantu tetangga, kini lebih sering terbaring di atas tikar. Tubuhnya kurus, batuknya tak kunjung reda, dan matanya selalu sembab. Satrio berusaha keras merawat ibunya,
tapi beban hidup membuat tenaganya terkuras. Uang hasil kerja buruh tani seadanya tidak cukup untuk membeli obat yang layak. Beberapa bulan setelah pemakaman ayahnya, Ratmi akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tidak ada upacara besar, hanya beberapa tetangga dekat yang mau membantu menguburkannya. Banyak warga yang masih memandang sinis, seolah keluarga mereka pantas menerima nasib buruk itu. Satrio berdiri di tepi liang lahat, menatap tanah yang mulai menutup tubuh ibunya. Wajahnya datar, tapi di balik itu ada tekad yang mulai terbentuk. Hari-hari setelah itu, Satrio merasa tidak punya lagi alasan untuk bertahan di desa Sidodadi. Setiap sudut desa mengingatkannya pada kejadian malam itu. Ia mengemasi pakaian secukupnya dan beberapa barang peninggalan orang tuanya, lalu meninggalkan rumah. Tidak ada yang menahan, bahkan sebagian orang tampak lega. Perjalanannya membawanya ke kota kabupaten. Di sana, ia bekerja apa saja demi bertahan hidup. Menjadi kuli bangunan, mengangkat karung di pasar, bahkan menjadi tukang parkir. Pekerjaan kasar itu membuat tubuhnya kuat, tapi yang lebih penting, ia mulai mengerti bahwa untuk melawan orang seperti Suraji, ia butuh lebih dari sekedar tenaga. Di sela-sela bekerja, Satrio menyisihkan uang untuk membiayai sekolah malam. Ia memilih jurusan yang bisa membantunya membongkar kebohongan masa lalu, hukum dan jurnalistik. Dari pelajaran hukum, ia mempelajari prosedur pembuktian, hak warga, dan bagaimana memanfaatkan celah di balik aturan. Dari jurnalistik, ia belajar teknik wawancara, penulisan berita, dan cara menggali informasi dari orang-orang yang enggan bicara. Tahun demi tahun berlalu, Satrio berubah menjadi pria dewasa dengan pemikiran tajam. Ia tidak lagi hanya mengandalkan emosi, tapi mulai menyusun rencana dengan perhitungan. Ia tahu, melawan Suraji secara terang-terangan hanya akan membuatnya berakhir seperti ayahnya. Di tengah kesibukannya, Satrio tetap menjaga hubungan dengan satu-satunya teman kecil yang ia percaya, Darto. Darto tidak pernah ikut-ikutan menghakimi keluarganya dulu. Mereka sering bertukar kabar lewat surat dan belakangan lewat telepon genggam murah yang dibelikan Satrio. Lewat Darto, Satrio mendapatkan kabar terbaru dari desa. Suraji masih menjabat sebagai kepala desa, bahkan makin berkuasa karena memiliki koneksi dengan penjabat kabupaten. Arman, anaknya, kini mengelola usaha perkebunan yang sebagian lahannya didapat dengan cara merampas tanah warga. Orang-orang yang melawan dibuat tak berdaya, entah dengan ancaman atau fitnah. Darto juga bercerita bahwa beberapa warga yang dulu melihat kejadian malam pembakaran itu masih tinggal di desa. Ada yang dulu takut bersuara karena diancam. Ada pula yang sebenarnya ingin bicara, tapi tidak tahu harus mengadu ke siapa. Satrio menyadari, ini adalah celah yang bisa ia manfaatkan. Mulailah ia mencatat nama-nama yang disebut Darto. Ia membuat daftar saksi potensial, lokasi mereka, dan apa yang kira-kira mereka ketahui. Ia juga mencatat peristiwa-peristiwa yang melibatkan Suraji dan Arman selama bertahun-tahun terakhir. Semua itu ia simpan rapi di sebuah buku catatan tebal yang selalu ia bawa kemanapun. Selain itu, Satrio mulai mendekati beberapa aktivis dan wartawan senior di kota. Ia belajar bagaimana mengungkap kasus dengan bukti kuat, sehingga pihak berwenang tidak bisa mengabaikannya. Ia juga memahami pentingnya waktu yang tepat untuk bertindak. Meski kehidupannya di kota lebih stabil, Satrio tidak pernah melupakan tujuan utamanya, membersihkan nama ayahnya dan menghancurkan orang-orang yang telah merenggut keluarganya. Ia sadar, ini bukan sekedar soal balas dendam, tapi juga menegakkan kebenaran yang sudah terlalu lama ditutup-tutupi. Suatu malam setelah selesai bekerja, ia duduk sendirian di kamar kos kecilnya. Di depannya terbuka catatan berisi rangkaian informasi tentang kejadian di desa Sidodadi.
foto-foto lama, potongan berita koran dan peta desa terhampar di lantai. Ia menatap semua itu sambil mengatur nafas. Dalam benaknya, gambaran rencana besar mulai terbentuk. Ia akan kembali ke desa, tapi bukan sebagai pemuda miskin yang tak berdaya. Ia akan kembali sebagai seseorang yang punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Darto yang mengetahui rencana itu sempat memperingatkan, "Satrio, hati-hati. Suraji itu nggak akan tinggal diam kalau tahu kamu mau buka luka lama." Tapi Satrio hanya menjawab singkat, "Aku nggak datang untuk bikin ribut. Aku datang untuk bikin mereka bayar." Sejak malam itu, langkah Satrio semakin terarah. Ia mulai mengumpulkan dokumen hukum, menyiapkan peralatan perekam suara dan kamera, serta mempelajari strategi untuk melindungi saksi. Setiap hari terasa seperti satu langkah mendekat ke hari pembalasan. Ia tahu, saat waktunya tiba, Suraji dan Arman tidak akan mengira bahwa anak buruh tani yang dulu mereka injak-injak kini sudah siap membalas dengan cara yang tidak bisa mereka hentikan. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak wajah di desa Sidodadi yang sudah berubah. Rumah-rumah mulai dibangun permanen dan jalan tanah kini sebagian sudah diaspal. Namun bagi Satrio, setiap sudut desa itu masih menyimpan luka yang sama seperti saat ia meninggalkannya. Pagi itu, warga desa dikejutkan oleh kabar bahwa ada pria berwibawa yang membeli sebidang tanah luas di pinggir sawah. Mobil hitam mengkilap yang jarang terlihat di desa terparkir di dekat balai desa. Dari mobil itu, turun seorang pria berkemeja rapi dengan tatapan tenang, Satrio. Tidak banyak yang langsung mengenalinya. 10 tahun lalu, ia hanyalah remaja kurus dengan baju lusuh. Kini tubuhnya tegap, kulitnya bersih terawat, dan caranya berbicara membuat orang berpikir dia adalah pengusaha kota yang sukses. Kabar kedatangan Satrio cepat menyebar. Beberapa warga mencoba mendekat, sebagian hanya mengintip dari jauh. Satrio tersenyum sopan kepada siapapun yang menyapanya. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin membangun usaha penggilingan padi modern di Sidodadi. Alasannya sederhana, desa ini punya hasil panen melimpah, tapi petani masih kesulitan mengolah beras berkualitas. Warga yang mendengarnya antusias, apalagi Satrio berbicara dengan ramah dan meyakinkan. Namun, niatnya yang sebenarnya jauh berbeda. Pura-pura membangun usaha hanyalah pintu masuk untuk kembali menyusup ke lingkaran orang-orang dekat Suraji. Satrio sudah punya rencana matang, dan semua itu ia jalankan dengan sabar. Langkah pertamanya adalah mendekati orang-orang yang dulu setia pada kepala desa. Ia mulai dengan mengundang beberapa tokoh desa ke warung kopi. Obrolannya ringan, seputar panen, harga gabah, dan rencana investasi. Dari situ, Satrio memetakan siapa saja yang masih setia pada Suraji, dan siapa yang mulai renggang hubungannya. Darto, sahabat masa kecilnya, menjadi orang kunci. Selama ini Darto tetap tinggal di Sidodadi dan mengetahui pergerakan setiap orang. Ia yang memberitahu bahwa Suraji kini jarang terlihat di balai desa dan lebih banyak mengurus bisnis pribadi. Arman, anaknya, justru lebih aktif dan punya pengaruh besar. Suatu sore, Darto membisikkan kabar penting. "Bajoyo lagi sakit parah, Tri. Udah jarang keluar rumah. Kayaknya dia nyimpen sesuatu yang dulu nggak berani diomongin," kata Darto. Satrio tahu siapa Mbah Joyo. Dulu, lelaki itu bekerja sebagai penjaga malam di rumah kepala desa. Ia juga salah satu orang yang disebut-sebut melihat Wargo keluar dari rumah Suraji malam pencurian itu. Kesaksiannya menjadi salah satu alasan warga marah. Tanpa menunggu lama, Satrio meminta Darto mengatur pertemuan. Malamnya, mereka berdua datang ke rumah Mbah Joyo. Rumah itu sederhana, temboknya mulai berlumut, pintunya longgar. Lampu temaram menyinari ruangan, dan di atas dipan reot, Mbah Joyo terbaring lemah. Napasnya berat, tubuhnya kurus tinggal tulang. "Mbah," Satrio duduk di sampingnya, suaranya tenang. "Masih ingat saya, Mas?" Mbah Joyo memandang lama, lalu matanya berkaca-kaca. "Kowe, Satrio, anaknya Wargo?" "Iya, Mbah. Saya balik ke sini mau cari kebenaran. Tolong, bilang sama saya apa yang sebenarnya terjadi malam itu."
Mbah Joyo menelan ludah. Tangannya bergetar. Aku dulu salah, Nduk. Malam itu aku melihat yang keluar dari rumah Suraji itu bukan bapakmu, tapi Arman. Darto terperangah. Loh, terus kenapa sampai bilangnya Wargo? Mbah Joyo terisak. Waktu itu Suraji datang ke rumahku. Dia ngancam mau ngusir keluargaku dari tanah bengkok kalau aku nggak nurut. Aku takut, Tri. Apalagi dia bawa 2 preman. Jadi aku ngaku kalau aku melihat Wargo. Satrio menggepalkan tangan, tapi tetap berusaha tenang. Mbah, ada bukti. Apapun yang bisa menguatkan cerita ini. Mbah Joyo menggeleng lemah, lalu meraih kotak kecil di bawah bantal. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah bros emas berbentuk bunga. Ini, aku nemu di dekat lumbung padi malam itu. Punyanya Bu Kades. Aku tahu ini jatuh dari kantong Arman waktu dia lari, tapi aku simpen. Aku takut kalau ketahuan. Satrio menerima bros itu dengan hati berdebar. Bukti fisik ini mungkin bisa membuka semuanya. Beberapa hari berikutnya, Satrio mulai mendekati orang lain yang dulu diam. Ia menemui Pak Sarwan, seorang tukang kebun di rumah Suraji. Awalnya Pak Sarwan enggan bicara. Namun, setelah Satrio menunjukkan bros emas itu, wajahnya pucat. Ia akhirnya mengaku pernah melihat Arman membawa tas kecil malam kejadian, tapi tak berani bilang karena takut kehilangan pekerjaannya. Perlahan, potongan-potongan kebenaran terkumpul. Satrio tidak gegabah. Ia tahu Suraji masih punya pengaruh kuat, dan jika ia menyerang langsung, semua bisa buyar. Ia harus menunggu momen tepat untuk menjatuhkan mereka. Di sisi lain, Suraji mulai curiga. Ia mendengar kabar bahwa Satrio sering bertemu orang-orang yang dulu terlibat dalam kasus Wargo. Ia memanggil Arman dan beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik Satrio. Namun, Satris sudah memperhitungkan hal itu. Ia sengaja menunjukkan aktivitas usahanya, mengirim bahan bangunan ke lokasi tanah yang ia beli, memanggil tukang untuk mengukur lahan. Suatu malam, Satrio duduk di teras rumah kontrakannya di desa, memendangi bros emas itu. Matanya kosong, pikirannya melayang ke malam saat ayahnya dibakar. Semua dendam dan rasa sakit itu kembali membara. Kali ini, ia sudah punya senjata untuk memukul balik. Tinggal satu hal yang ia butuhkan, keberanian saksi-saksi untuk bicara di depan semua warga. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, saya balikin semua ini ke mereka. Gumamnya pelan. Pagi itu, suasana desa Sidodadi terasa tegang. Sejak beberapa minggu terakhir, gosip soal keretakan hubungan antara Suraji dan Arman mulai terdengar kemana-mana. Orang-orang di warung kopi membicarakannya pelan-pelan, seolah takut tapi juga penasaran. Mereka heran, bagaimana mungkin ayah dan anak yang selama ini terlihat kompak, tiba-tiba jadi seperti musuh. Satrio yang kini sudah dianggap pendatang kaya di desa, memainkan perannya dengan rapi. Ia sengaja mengundang Arman untuk bekerja sama dalam proyek pembelian lahan, sambil memuji-muji kemampuannya. Di waktu berbeda, ia menemui Suraji dan berkata bahwa Arman sering menghamburkan uang dan punya rencana menjual aset keluarga tanpa izin. Perlahan, benih curiga tumbuh di antara keduanya. Arman mulai menganggap ayahnya pelit dan mengekang, sedangkan Suraji menganggap anaknya tidak bisa dipercaya. Satrio cukup menikmati bagaimana api kecil itu semakin membesar. Suatu sore, Satrio membawa bukti rekaman suara Arman saat mabuk di sebuah kafe di kota. Dalam rekaman itu, Arman dengan sombong menceritakan bahwa dialah yang mencuri perhiasan ibunya dulu, lalu menaruhnya di rumah warga untuk menjebak. Ia juga mengaku bahwa ayahnya membantu menutupi kejadian itu supaya namanya bersih. Rekaman itu tidak langsung disebar. Satrio memutar otak, menunggu momen yang tepat. Ia tahu, kalau terlalu cepat dibuka, Suraji bisa saja menutupi lagi. Maka ia memilih saat yang tepat, rapat warga desa. Hari rapat, balai desa penuh. Suraji duduk di kursi depan dengan wajah percaya diri. Arman ada di sudut ruangan, terlihat gelisah. Satrio berdiri, membawa sebuah alat pemutar suara. Sebelum kita mulai membahas agenda desa, saya mau putar satu hal, ujarnya. Begitu suara Arman terdengar di seluruh ruangan, semua mata terbelalak. Warga saling pandang, beberapa mulai berbisik. Wajah Suraji memerah, sedangkan Arman terdiam seperti patung. Apa maksudnya ini? Suara Suraji meninggi. Itu suara kamu, Man. Kamu sendiri yang bilang, teriak salah satu warga. Arman berdiri, mencoba membantah.
Itu fitnah. Rekamannya di setel ulang, pasti ini kerjaan orang luar yang mau memecah belah. Tapi warga tak mau mendengar alasan. Apalagi ketika Satrio menunjukkan salinan rekaman ke beberapa wartawan lokal yang sudah ia undang secara diam-diam. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke media sosial dan situs berita daerah. Judul-judulnya tajam, Kepala Desa Lindungi Pencuri, dan pengakuan mengejutkan anak pejabat desa. Suraji yang biasanya kebal gosip, kali ini tak berkutik. Pihak kecamatan memanggilnya. Dan tak lama kemudian polisi datang dengan surat perintah. Ia ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan dalam kasus lama. Sementara itu Arman panik. Ia kabur dari rumah malam itu meninggalkan istri dan anaknya. Tapi kabar pelariannya memicu amarah warga yang merasa pernah ditindas olehnya. Di jalan dekat jembatan desa, Arman berhasil dihadang massa. Mereka memukul dan menendangnya tanpa ampun. Satrio tidak ikut turun tangan. Ia hanya berdiri dari jauh, mengamati bagaimana semua itu terjadi. Dalam hitungan menit, Arman terkapar, tak bergerak. Keesokan paginya, jenazah Arman dibawa ke rumah keluarganya. Tak banyak yang mau melayat. Orang-orang menganggap itu balasan atas semua perbuatannya. Hari-hari berikutnya, desa mulai kembali tenang. Suraji mendekam di sel tahanan, menunggu persidangan. Warga mulai merasa lega, karena orang yang mereka takuti sudah jatuh. Beberapa hari setelah semua kejadian itu, Satrio berjalan sendirian ke makam ayahnya. Kuburan sederhana itu terletak di pinggir pematang sawah, di bawah pohon mangga tua. Ia membawa setangkai bunga melati dan menaburkannya di atas pusara. "Bapak, semua sudah selesai," ucapnya pelan. Angin sore berhembus, membuat daun-daun kering berguguran. Satrio berdiri cukup lama, menatap nama warga yang berikir di batu nisan. Ada rasa lega karena dendam terbalas, tapi di sisi lain, hatinya terasa kosong. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan ayah dan ibunya. Semua yang ia lakukan hanya memberi keadilan di atas puing-puing masa lalu. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Langkahnya mantap, tapi tatapannya kosong. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik sawah yang menguning. Seakan menutup satu bab dalam hidupnya. Tapi Satrio tahu, ingatan tentang malam ketika ayahnya dibakar tidak akan pernah hilang dari kepalanya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa Sidodadi mulai terasa berbeda. Jalanan yang dulu sepi dan penuh bisik-bisik kini ramai oleh suara anak-anak bermain. Suraji sudah tak lagi menjabat, dan kepala desa yang baru, Pak Saiman, berusaha membangun kembali kepercayaan warga. Rapat desa lebih sering diadakan, dan warga diberi kesempatan bicara tanpa takut. Nama warga akhirnya dipulihkan secara resmi. Di balai desa, terpampang papan pengumuman yang menyatakan bahwa warga tidak bersalah dan menjadi korban fitnah. Warga yang dulu ikut menuduh datang bergiliran menemui Satrio. Ada yang menunduk malu, ada yang sampai menangis meminta maaf. Satrio tidak membalas dengan kata-kata kasar, hanya mengangguk dan menerima permintaan maaf itu. Dengan uang dan tabungan yang ia bawa, Satrio membangun sebuah sekolah gratis di tanah peninggalan ayahnya. Bangunannya sederhana, tapi cukup untuk menampung anak-anak desa yang ingin belajar. "Biar nggak ada lagi yang gampang dibodohi," kata Satrio setiap kali ada yang bertanya kenapa ia mau repot-repot membangun sekolah. Meski dendamnya sudah terbalas, Satrio tahu luka di hatinya tidak akan hilang. Setiap kali melewati bekas lokasi ayahnya dibakar, ia merasakan perih yang sulit dijelaskan. Namun kini, ia bisa berdiri di sana tanpa amarah yang membakar. Di sore hari, Satrio sering duduk di beranda rumah, memandang hamparan sawah yang mulai menguning. Angin membawa bau padi dan suara jangkrik. Dalam hening, ia teringat suara tawa ayahnya ketika memanggil pulang untuk makan malam. Kenangan itu membuatnya tersenyum tipis, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Desa Sidodadi memang kembali tenang. Tapi bagi Satrio, setiap detik ketenangan itu adalah pengingat bahwa keadilan memang bisa datang, meski harus menunggu bertahun-tahun.